Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya. Oke, pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang soal PSTS IPA kelas 9 tahun pelajaran 2024-2025 ya, alias tahun kemarin. Nah, tapi seperti biasa, sebelum kita membahas soal-soal lebih lanjut, jangan lupa like, share, dan subscribe. Jangan lupa ya teman-temannya di share juga, dikasih materi ini juga biar mereka juga sama-sama belajar. Nah, oke, langsung saja. Untuk materi IPA kelas 9 yang akan keluar di PSTS tahun ini ada 2 bab. Yang pertama yaitu tentang pertumbuhan dan perkembangan, baik pertumbuhan dan perkembangan pada manusia maupun pertumbuhan dan perkembangan pada hewan. Nah, untuk bab 2-nya nanti yang akan keluar adalah sistem koordinasi, reproduksi, dan homeostatis manusia. Oke, untuk yang bab 1 di sini tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia dan hewan, yang harus kalian pelajari adalah pengertian dari pertumbuhan dan perkembangan itu sendiri apa. Bedanya apa di antara dua itu? Terus tahapannya apa saja? Ya, jadi kalian harus bisa membedakan antara pertumbuhan dan perkembangan baik pada manusia, hewan maupun tumbuhan. Nah, selanjutnya yang ketiga, pertumbuhan dan perkembangan pada hewan itu nanti meliputi ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Kalian tentunya masih ingat dong apa bedanya di antara ketiga itu. Selanjutnya, perbedaan metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Nah, itu juga udah kita bahas ya di kelas ya. Jadi jangan lupa pastikan itu kalian masih ingat. Oke, untuk selanjutnya ya. Untuk selanjutnya, faktor apa saja yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan? Yang mana kita tahu faktor yang mempengaruhi ada 2, ada faktor intern dan faktor ekstern atau eksternal. Nah, itu jangan sampai kalian lupa. Nah, yang lebih banyak ini nanti di bab 2-nya. Untuk bab 2-nya yang pertama tentang sistem koordinasi atau sel syaraf ya. Jadi nanti jangan lupa dipelajari untuk sistem atau sel syaraf manusia. Bagian-bagiannya beserta fungsinya. Selanjutnya alat indera. Bagian-bagian dari alat indera beserta fungsinya juga. Terus ada juga hormon yang berperan dalam sistem koordinasi manusia. Selanjutnya ada juga zat adiktif dan bagaimana cara menanggulanginya. Terus ada lagi tentang perbedaan organ reproduksi pria dan organ reproduksi wanita. Jadi pada organ reproduksi pria kalian harus ingat bagian-bagian dari organ reproduksi pria apa saja beserta fungsinya. Begitu juga untuk organ reproduksi pada wanita beserta fungsinya. Ya, itu di kelas juga udah pernah kita bahas ya. Terus siklus menstruasi ini juga nanti akan keluar. Jadi kalian harus ingat-ingat waktu itu yang kita bahas di kelas ya. Selanjutnya ada lagi alat-alat kontrasepsi pencegah kehamilan dan penularan penyakit seksual serta mengetahui cara mencegah dan mengatasinya. Jadi tentang alat kontrasepsi apa saja yang bisa digunakan untuk mencegah kehamilan. Nah, di sini ada juga nanti untuk alat kontrasepsi yang dimaksud tidak hanya pada wanita ya, tapi pada pria juga. Contohnya vasektomi. Nah, itu kontrasepsi juga tapi pada pria. Dan masih ada beberapa lagi, nanti akan kita bahas ya. Selanjutnya tentang homeostatis. Nah, homeostatis pada manusia.
Jadi bagaimana proses homeostatis itu sendiri dan apa saja contohnya. Nah, kurang lebih itu untuk materi di bab 1-2 ini untuk persiapan PSTS. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk membahas soal-soal tahun kemarin. Siapa tahu nanti beberapa soal ada yang sama lagi, keluar lagi tahun ini ya. Berdasarkan kisi-kisi yang sama dengan soal tahun kemarin. Oke, langsung saja kita ke nomor 1. Oke, untuk nomor 1 di sini pernyataan yang tepat terkait pertumbuhan dan perkembangan adalah alias perbedaannya ya, atau bisa kita katakan secara pengertian atau secara definisi. Nah, di sini kalau kalian kemarin sudah mencoba untuk mengerjakan soal-soal ini, pasti masih ingat dong jawabannya. Oke, langsung saja untuk jawaban yang tepat adalah ya, yang C ya. Jadi proses perubahan fungsi atau kemampuan alat tubuh menuju kematangan disebut perkembangan. Jadi kalau pertumbuhan itu bertambahnya ukuran, baik tingginya, panjangnya, volumenya. Tapi kalau perkembangan itu proses menuju kedewasaan atau berfungsinya kemampuan organ-organ atau alat-alat tubuh untuk menuju kematangan ya. Jadi jawaban yang paling tepat ini yang C. Oke ya, kita lanjut ke soal nomor 2. Proses bertemunya sel telur dan sel sperma yang terjadi dalam tubuh manusia disebut ya, jawabannya adalah fertilisasi. Yang mana fertilisasi itu terjadinya di tuba Fallopi ya. Kita lanjut ke soal nomor 3. Fase-fase yang terjadi setelah fertilisasi pada manusia adalah ini juga sudah pernah kita bahas ya. Ingat, pada saat sel telur bertemu dengan sel sperma, yang pertama kali terjadi adalah akan terbentuk zigot. Nah, zigot nanti dia akan membelah jadi 2 menjadi 4 menjadi 8 menjadi 16 dan seterusnya. Zigot akan berubah menjadi morula. Setelah morula, gastrula, terus blastula dan embrio. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D. Zigot, morula, blastula, gastrula, baru embrio alias bakal calon janin ya. Selanjutnya nomor 4. Dodi mengalami banyak perubahan pada dirinya, baik secara fisik dan mental. Dodi merasakan emosi dan perasaan yang tidak stabil. Perubahan fisik yang dialaminya merupakan tanda perkembangan seksual sekunder yang diakibatkan aktifnya hormon. Di sini yang ditanyakan adalah hormon apa yang berperan pada Dodi. Nah, di sini Dodi itu kan cowok ya. Jadi hormon yang berperan pada cowok adalah hormon testosteron, yang mana hormon testosteron ini dihasilkan oleh testis ya. Nah, kalau hormonnya perempuan ada estrogen dan progesteron. Oke, kita lanjut ke nomor 5. Untuk soal nomor 5, nah, perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. 1, 2, 3, 4. Pertanyaannya, pernyataan yang tepat terkait pertumbuhan dan perkembangan pada manusia ditunjukkan oleh nomor. Di sini kita cari pernyataan yang tepat tentang pertumbuhan dan perkembangan. Kita lihat, nah ini memang harus dibaca ya. Nomor 1, fase pertumbuhan dan perkembangan paling signifikan pada manusia terjadi pada masa remaja. Pernyataan ini kurang tepat. Kenapa? Karena hampir setiap fasenya itu semuanya signifikan. Ada pada fase bayi, anak-anak, remaja, bahkan dewasa pun ini ada signifikan semua. Jadi tidak paling signifikan di remaja saja ya. Jadi pernyataan nomor 1 kurang tepat. Nomor 2, pada fase remaja organ reproduksi manusia berkembang paling pesat. Nah, pernyataan nomor 2 ini betul. Jadi yang berkembang paling pesat itu organ reproduksinya kalau pada remaja.
Nomor 3, menopause pada wanita ditandai dengan berhentinya menstruasi. Nah, di sini hati-hati, jangan sampai kejebak dengan pernyataan nomor 3. Memang betul bahwa menopause adalah tanda berhentinya menstruasi pada wanita. Tapi karena ini soal yang diminta adalah terkait pertumbuhan dan perkembangan pada manusia, jadi untuk jawaban nomor 3 ini kurang tepat. Kita lihat ke nomor 4. Kemampuan motorik dan koordinasi pada manusia berkembang signifikan pada fase bayi. Ya, seperti yang kita tahu, manusia pada saat dia masih bayi itu perkembangannya paling cepat dibandingkan pada saat dewasa, apalagi lansia ya. Jadi jawabannya 2 dan 4. Oke, untuk soal nomor 6. Ciri-ciri di atas dialami oleh manusia pada fase. Nah, di sini ada massa otot berkurang, tumbuhnya rambut putih. Nah, tumbuhnya rambut putih nggak mungkin bayi, nggak mungkin anak-anak ya. Nah, tidak mengalami pertambahan tinggi. Nah, kalau remaja kan masih bisa mengalami pertambahan tinggi nih. Berarti jawaban yang tepat adalah yang D, dewasa. Ya, tanpa kita lihat nomor 4 sudah ketemu jawabannya. Lanjut ya ke nomor 7. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut mengenai proses pertumbuhan pada hewan. Pernyataan yang benar tentang pertumbuhan pada hewan ditunjukkan oleh nomor. Oke, kita lihat nomor 1. Pertumbuhan pada hewan terjadi secara cepat karena sel-selnya terus membelah dengan cepat. Ya, nomor 1 betul ya. Nomor 2, pertumbuhan pada hewan terjadi konsisten sepanjang hayatnya, tidak pernah berhenti. Nah, di sini ada kata-kata dia konsisten sepanjang hayat. Pernyataan ini kurang tepat. Terus nomor 3, pertumbuhan pada hewan terjadi melalui proses hiperplasia dan hipertrofi. Nah, ini betul ya. Yang mana hiperplasia itu bertambahnya sel melalui proses pembelahan sel. Nah, kalau hipertrofi itu bertambahnya ukuran. Itu jadi melalui proses itu. Jadi nomor 3 betul. Nah, sekarang kita lihat nomor 4. Faktor lingkungan tidak berpengaruh pada proses pertumbuhan hewan. Ini sudah jelas salah juga ya. Jadi jawaban yang tepat adalah 1 dan 3. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke nomor 8. Hewan ovipar. Nah, ovipar itu berarti bertelur ya. Merupakan hewan yang mengembangkan embrionya di dalam telur, tetapi berada di luar tubuh induk. Nah, telur hewan vertebrata yang tinggal di darat seperti burung memiliki struktur telur amniotik. Pasangan yang tepat antara bagian telur amniotik dan fungsinya adalah Nah, di sini yang paling tepat adalah yang C ya. Allantois berfungsi untuk menyimpan kotoran dari embrio. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 9. Untuk soal nomor 9, langsung saja. Pernyataan yang benar dan menunjukkan hubungan antara macam hewan dan tipe reproduksinya adalah di sini kita lihat. Kucing tipe reproduksinya vivipar. Kucing vivipar alias beranak, betul ya? Atau melahirkan, yaitu embrio berkembang dalam tubuh induknya. Nah, karena dia melahirkan, maka dia hamil di dalam tubuh induknya. Jadi nomor 9 ini yang A. Kita lanjut ke nomor 10. Perhatikan tabel berikut. Kita lihat dulu isi dari tabelnya. Nomor 10. Nah, pasangan yang tepat antara hewan dengan cara perkembangbiakannya adalah di sini kita lihat paus. Paus berarti vivipar ya, berarti P nomor 2. Kita lihat P nomor 2 berarti nggak mungkin ini dan nggak mungkin ini. Sekarang kita lihat yang Q, nyamuk. Apakah Q berpasangan dengan 1 atau dengan 3? Nyamuk berarti bertelur, berarti ovipar ya.
Ini tadi berarti Ki itu pasangannya nomor 1. Nah, dari sini udah kelihatan jawabannya adalah yang C, tanpa kalian lihat ke bawah. Oke ya, tapi kalau mau dilihat, oke, kita lanjutkan. Untuk hidra itu tunas, berarti R4, sesuai ya. Berarti kalau kadal itu ovovivipar, S3. Jadi jawabannya adalah C. Jadi memang kadang kalau ada soal-soal tertentu itu, apalagi yang bentuknya pernyataan-pernyataan itu ya, kita sebenarnya tidak perlu menyelesaikan semuanya, itu sudah ada jawabannya, sudah ketemu jawabannya gitu. Hanya tinggal kalian teliti aja pada saat mengerjakan ya. Oke, untuk soal nomor 11, nah di sini ini gambar lalat ya. Fase larva dan pupa ditunjukkan bagian nomor, oke. Di sini larva dan pupa. Larva berarti di sini yang nomor 3 ya. Ini larva ya. Sedangkan pupa itu ini pupa. Berarti ditunjukkan bagian nomor, ini harus urut. Berarti 3 dan 4. Oke, jawabannya yang D. Selanjutnya nomor 12. Nah, di sini ada gambar proses kupu-kupu ya. Kalau pada nomor 12 ini kupu-kupu. Ada metamorfosis sempurna dari kupu-kupu. Pertanyaannya apa ini? Pertanyaannya, fase daur hidup hewan di atas yang menguntungkan bagi manusia untuk penyerbukan tanaman adalah, nah berarti pada saat penyerbukan ini dilakukan oleh kupu-kupu dewasa. Nah, kupu-kupu dewasa tadi ada pada nomor fase 4 ya. Oke, selanjutnya kita ke nomor 13. Ananda sedang melakukan pengamatan bagian-bagian dari biji yang terdiri dari batang lembaga, kotiledon, akar lembaga, dan kulit biji. Pertanyaannya, fungsi dari kulit biji yang diamati Ananda adalah, oke, di sini sudah jelas kulit, tidak hanya kulit biji ya, kulit manusia, bahkan kulit hewan atau kulit tumbuhan sekalipun, yang namanya kulit itu berarti untuk melindungi organ-organ di dalamnya. Nah, di sini tinggal dicari aja mana yang untuk melindungi. Untuk melindungi hanya ada di option B ya. Jadi jawabannya adalah yang B. Oke? Gampang ya. Sip, lanjut. Nomor 14. Di sini ada gambar biji dengan bagian-bagiannya. Pertanyaannya, bagian yang ditunjukkan huruf A, B, dan C berurutan adalah, oke. Di sini untuk yang A ini adalah batang lembaga. Ini batang lembaga. Sedangkan untuk yang B ini adalah kotiledonnya. Dan yang C adalah kulit dari biji itu sendiri. Jadi kalau kita urutkan A, B, C adalah batang lembaga, kotiledon, biji. Batang lembaga, kotiledon, kulit, biji. Berarti jawabannya yang A. Oke. Kita lanjut ke nomor berikutnya, 15. Nah, untuk soal nomor 15, pernyataan yang benar tentang sel meristem. Ingat ya, sel meristem itu yang terus membelah. Ya, nah, sel meristem itu ada beberapa, ada meristem apikal, ada lateral, ada interkalar. Nah, mana yang benar dari keempat itu? Kita lihat yang pertama, meristem apikal terdapat pada ujung daun dan ujung akar. Oke, pernyataan ini betul ya. Jadi meristem apikal itu ada pada ujung-ujungnya, baik ujung daun, ujung akar maupun ujung batang ya. Nomor 2, meristem apikal terdapat pada kambium pembuluh. Nah, ini kurang tepat. Karena tadi apikal ada di ini ujung-ujungnya ya. Jadi yang ada nomor 2-nya salah. Enggak mungkin A dan enggak mungkin C. Sekarang kita lihat B dan D di sini sama-sama punya nomor 3. Artinya nomor 3 ini pasti betul. Enggak perlu kita ngecek nomor 3. Tadi nomor 1-nya juga udah betul. Berarti udah kelihatan jawabannya yang B. Oke ya. Tanpa kita melanjutkan ke nomor 4. Oke, kita lanjut ke nomor 15. Maaf, ke nomor 16 ya berarti ini. 16.
Ciri-ciri pertumbuhan dan perkembangan sekunder ditunjukkan oleh nomor. Oke, ini pada tanaman ya. Sekunder ya. Di sini tanaman bertambah tinggi. Oke, berarti nomor 1 salah. Nomor 2, sel meristem terletak pada kambium. Oke, pernyataan ini benar. 3, tanaman bertambah lebar atau diameter batang semakin besar. Ini juga benar ya. Nomor 4, sel meristem membelah ke arah dalam membentuk kayu. Jika membelah keluar membentuk kulit kayu. Ini juga benar. Jadi jawaban yang tepat adalah 2, 3, dan 4. Oke, kita lanjut lagi ke nomor 17. Pasangan hormon dan fungsinya yang benar adalah, di sini ada beberapa hormon pertumbuhan, ada asam absisat, ada auksin, giberelin, sitokinin. Nah, ini pasangannya yang mana nih? Oke, kita satu-satu. Asam absisat adalah hormon yang berfungsi untuk menghambat pertumbuhan. Menghambat pertumbuhan ada di C. 1C, berarti A salah. Oke, karena di sini pasangannya A, harusnya C ya. Selanjutnya hormon auksin. Hormon auksin adalah hormon yang berfungsi untuk pemanjangan, pembelahan, dan diferensiasi sel. Jadi untuk nomor 2 ini pasangannya harusnya yang A. Ini juga salah ya. Sekarang kita ke nomor 3, giberelin. Giberelin harusnya berfungsi untuk pembentukan biji, perkembangan embrio, dan perkecambahan. Berarti giberelin ini pasangannya yang B. Lagi-lagi salah. Berarti sudah jelas jawabannya adalah D ya. Sitokinin untuk pembelahan sel yang merangsang pembentukan akar. Oke ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, untuk soal nomor 18, untuk menentukan bahwa suatu tanaman telah mencapai tingkat kedewasaan adalah tingkat kedewasaan atau perkembangan ya ini. Nah, di sini perkembangan. Untuk option A tinggi, berarti ini pertumbuhan. Salah ya. Mengukur batang dengan auksonometer ini juga pertumbuhan, salah ya. Kemampuan berkembang biak, atau bereproduksi, ini termasuk kedewasaan. Jadi jawabannya yang C. Oke ya. Kita lanjut ke nomor 19. Organ-organ tubuh kita dapat bekerja secara selaras dan teratur karena memiliki sistem koordinasi. Sistem koordinasi manusia terdiri dari ada sistem syaraf, sistem indera, dan sistem hormon. Berarti jawabannya adalah yang A. Oke ya, kita lanjut ke nomor 20. Lapisan terdalam bola mata yang berfungsi menangkap bayangan benda dan sangat peka terhadap cahaya karena tersusun atas reseptor sel batang dan sel kerucut adalah retina. Oke. Dimana retina itu letaknya ada di belakang ya. Selanjutnya 21. Telinga tersusun atas bagian luar, tengah, dan dalam. Telinga tengah salah satunya terdiri atas saluran Eustachius yang berfungsi untuk menyeimbangkan tekanan udara pada kedua sisi membran timpani. Oke, jadi jawabannya yang D. Oke, kita lanjut ke nomor berikutnya, 22. Kelenjar hipofisis terletak di otak besar dan menghasilkan banyak hormon diantaranya ACTH yang mempunyai fungsi untuk merangsang kerja adrenal ya. Oke, kita lanjut ke nomor 23. Anita tanpa sengaja menyentuh panci panas saat ia memasak air. Secara cepat ia menarik tangannya menjauhi panci. Mekanisme gerak yang sesuai dengan peristiwa tersebut adalah di sini karena gerak yang termasuk di sini adalah gerak refleks ya, maka yang bekerja adalah sumsum tulang belakang. Nah, di sini sumsum tulang belakang ada 2 nih. Nah,
Diinget-inget ya. Jadi otak maupun sumsum tulang belakang ini letaknya di antara sensorik dan motorik. Jadi sensorik dulu, otak atau sumsum tulang belakang, baru motorik. Kalau otak itu untuk gerak sadar itu gerak yang kita lakukan di bawah kesadaran kita. Tapi kalau gerakannya refleks, itu berarti sumsum tulang belakang terus motorik ya. Jadi jawabannya yang C. Oke. Selanjutnya ke nomor 24. Nah, di sini ada gambar lidah. Pertanyaannya, bagian lidah yang bernomor 1, 2, dan 3 ini lebih sensitif terhadap rasa apa? Oke, kalau kita lihat ini nomor 1 ini untuk rasa manis ya. Sedangkan yang nomor 2 ini untuk rasa asin, dan yang paling ujung pangkal sana dalam ini untuk pahit. Jadi kalau kita urutkan 1, 2, 3 berarti manis, asin, pahit. Berarti yang D. Oke ya, kita lanjut ke nomor 25. Zat adiktif yang berasal dari tanaman yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, menghilangkan atau mengurangi rasa nyeri adalah jenis golongan ya narkotika. Oke ya, udah kita bahas juga ini. Oke, nomor 26 kita masuk ke sistem reproduksi. Lebih tepatnya di sini adalah organ reproduksi pria. Nah, di sini langsung saja yang diminta apa ini? Kelenjar prostat, epididymis, dan uretra secara berurutan ditunjukkan oleh nomor. Kelenjar prostat itu ada di tengah di antara vesicula seminalis dan kelenjar Cowper. Jadi nomor 1 ini vesicula seminalis, nomor 3 ini kelenjar Cowper. Nah, kelenjar prostat itu ada di nomor 2 ya. Yang dimulai dari nomor 2 ada B dan C. Jadi ini salah. Oke, kita lihat. Selanjutnya epididymis. Nah, epididymis itu kan ada di nomor 4 ya, berarti ya, setelah testis. Jadi epididymis itu tempat untuk menyimpan sel sperma sampai matang ya. Jadi ada di nomor 4. Selanjutnya, nah ini nomor 4 itu ada di B. Ini sebenarnya sudah ketemu jawaban nih. Karena di sini setelah 24 itu ada di B saja. Jadi nggak mungkin C. Tapi kalau mau kita lihat, kita lanjutkan. Untuk uretra itu saluran. Jadi di sini salurannya ada di nomor 7. Jadi 247, betul B ya. Masih ingat ya ini ya, materi ini ya. Jangan lupa, pokoknya organ-organ reproduksi pria dan wanita beserta fungsinya. Nah, kalau tadi pria, sekarang kita ke organ wanitanya. Bagian dari organ reproduksi tersebut yang berfungsi menghasilkan hormon yang mengatur siklus menstruasi, dan ciri reproduksi sekunder pada perempuan ditunjukkan oleh huruf. Nah, di sini ada kata-kata dia menghasilkan hormon, berarti ada pada ovarium. Jadi ovarium, ini ovarium ya. Ovarium selain dia menghasilkan ovum atau sel telur, dia juga menghasilkan hormon. Hormon yang dihasilkan pada ovarium adalah hormon estrogen dan progesteron, gitu ya. Jadi dihasilkannya ini di ovarium. Ovarium ini ditunjukkan di Q. Kalau P ini tuba fallopi. Tuba fallopi ini tempat pertemuan antara sel telur dan sel sperma, atau bisa kita katakan tempat untuk fertilisasi ya. Nah, berarti tadi jawabannya yang B. Oke, selanjutnya ke nomor 28. Manusia umumnya hanya melahirkan 1 bayi setiap melahirkan. Kenapa? Nah, karena hanya 1 embrio yang bisa menempel di dinding rahim. Umumnya hanya ada 1 embrio. Oke, di sini kita bahasnya umumnya ya, pada umumnya. Walaupun ada 1 banding sekian yang lahirnya lebih dari 1 anak, atau yang kita sebut dengan bayi kembar ya. Oke, untuk nomor 29 ini grafik menstruasi.
Nah, pertanyaannya fase ovulasi ini terjadi jika, nah, untuk gambar ini mungkin agak kurang jelas ya, tapi di sini sudah ada tulisannya. Hormon ini di bagian atas, jadi tinggal dilihat aja di sini. Hormon FSH, estrogen, ini LH, terus ini progesteron. Jadi tinggal dilihat di situ. Nah, untuk fase ovulasi itu berarti di sini pada saat sel telur lepas dari ovarium. Nah, di sini terlihat bahwa yang berperan adalah estrogen dan LH, di mana estrogen dan LH ini mulai naik atau mulai meningkat pada saat fase ovulasi. Berarti jawaban yang tepat adalah yang A. Oke ya. Kita lanjut ke nomor 30. Ketika sel telur dan sel sperma bertemu di tuba falopi, maka akan menjadi zigot yang kemudian berkembang menjadi embrio. Embrio akan berjalan ke rahim dan menempel pada lapisan dinding rahim. Proses menempelnya embrio ke dalam lapisan dinding rahim disebut ya implantasi, implan, menempel ya. Oke, ini bisa semua ini pasti. Oke, untuk soal berikutnya 31, ini masih dengan organ reproduksi perempuan ya. Tapi kita lihat yang ditanyakan apa ini. Seorang ibu yang telah memiliki 5 orang anak memutuskan melakukan tubektomi untuk mencegah kehamilan. Nah, bagian pada sistem reproduksi ibu tersebut yang akan dipotong ditunjukkan oleh nomor tubektomi. Di sini tubektomi ini berasal dari kata tubafalopi, jadi menghafalkannya gampang. Jadi tubektomi itu merupakan proses mengikat atau memutusnya organ tubafalopi. Jadi tubafalopi itu kan ada di nomor 2 ya. Jadi organ ini dipotong atau diikat supaya tidak ada pertemuan antara sel telur dan sel sperma. Jadi tidak bisa hamil atau untuk mencegah kehamilan. Ya, berarti jawabannya yang nomor 2. Oke. Kita lanjut ke nomor berikutnya 32. Seorang perempuan yang kurang menjaga kebersihan bagian vagina dan sekitarnya dapat mengakibatkan penyakit yang ditandai dengan terdapatnya cairan berwarna putih kekuningan atau putih keabu-abuan pada bagian vagina. Cairan tersebut bersifat encer atau kental, berbau tidak sedap dan dapat menyebabkan rasa gatal pada vagina. Penyakit tersebut disebabkan oleh apa? Oke, di sini ada beberapa nama bakteri dan virus ya. Jadi dari ciri-cirinya ya itu disebabkan oleh ya betul jawabannya yang A ya, Candida albicans. Oke, kita lanjut ke nomor 33. Husna adalah mahasiswa keperawatan yang sedang belajar tentang homeostatis tubuh ketika berada di dataran tinggi. Kemudian ia rajin mencari informasi di internet dan buku tentang bagaimana homeostatis tubuh saat berada di ketinggian dan gangguan yang timbul akibat tekanan oksigen rendah. Berikut tanda-tanda yang timbul akibat tekanan oksigen rendah adalah ini tanda-tanda yang akan muncul adalah sakit kepala dan mual. Oke ya. Kita lanjut ke nomor 34. Perhatikan peristiwa berikut ini. Berikut ini yang merupakan contoh peristiwa homeostatis di dalam tubuh manusia, ditunjukkan oleh nomor kita lihat untuk soal nomor 34. Yang pertama, pengaturan suhu tubuh oleh hipotalamus. Nah, ini benar ya. Untuk nomor 2, pengaturan detak jantung oleh otot, kurang tepat. 3, pengaturan darah oleh sumsum tulang, ini juga kurang tepat. 4, pengaturan kadar air oleh ginjal, betul. Jadi jawabannya adalah 1 dan 4. Oke. Kita lanjut ke nomor 35. Untuk soal nomor 35,
Tubuh memberikan respon terhadap peningkatan suhu tubuh yang disebabkan oleh meningkatnya suhu lingkungan dengan mekanisme balik negatif. Respon tubuh terhadap kenaikan suhu adalah dengan, di sini ketika suhu kita naik, maka yang terjadi adalah berkeringat. Oke ya. Nomor 36, faktor yang dapat mempengaruhi homeostatis adalah ya B ya, kadar gula dalam darah. Selanjutnya 37, Alfat merupakan atlet sepak bola di sekolahnya. Siang ini ia melakukan latihan fisik dengan berlari mengelilingi lapangan. Alfat mengeluarkan keringat yang sangat banyak setelah melakukan latihan fisik. Bagaimana proses homeostatis yang sedang terjadi pada tubuh Alfat? Oke, ini setelah kita baca dan kalian juga sudah mengerjakan ya. Jawaban yang paling tepat adalah yang yang B ya. Nah, langsung untuk nomor 38. Perhatikan komponen berikut ini yang merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi sistem umpan balik negatif homeostatis, ditunjukkan oleh nomor di sini berarti nomor 2 betul, pusat integrasi betul. Nah, berarti yang 2 dan 3. Oke ya, kita lanjut ke nomor 39. Tubuh manusia dalam mempertahankan homeostatis harus mampu mengontrol berbagai kinerja organ dan sistemnya. Berikut ini organ yang mampu melakukan kontrol ekstrinsik dalam tubuh manusia adalah jawabannya adalah yang D, syaraf atau sel syaraf. Yang terakhir untuk soal pilihan gandanya, berikut ini hormon yang terlibat dalam homeostatis tubuh manusia, ditunjukkan oleh insulin betul, testosteron bukan ya, adrenalin ya, glukagon bukan juga. Berarti jawabannya 1 dan 3. Oke. Nah, di sini untuk soal Romawi 2-nya ini sudah pernah kita bahas juga. Ini kita bahas secara langsung ya. Apalagi ini termasuk mudah untuk Romawi 2-nya. Jadi yang kita bahas untuk hari ini hanya pilihan gandanya saja. Oke, demikian tadi pembahasan untuk pilihan gandanya. Jika ada pertanyaan atau jika ada kritik atau masukan dan saran, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih untuk kerjasamanya, semangat belajar terus untuk semuanya. Ingat ya, jangan lupa share ke teman-teman kalian. Oke, kita belajar bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.